Materi IPA kelas 7 semester 1, Makhluk dan Benda di Sekitar Kita. Pada video ini, kita akan membahas lanjut tentang Kingdom Animalia. Kita sudah sampai pada bagian terakhir, bagian yang ketiga. Yuk kita sama-sama belajar ya. Film yang terakhir dari Kingdom Animalia itu sebenarnya film Chordata. Chordata. Nah, tetapi di sini kita akan melihat salah satu subfilum dari Chordata yaitu Vertebrata. Seperti di awal pembahasan tentang Kingdom Animalia, kita sudah melihat bahwa Kingdom Animalia itu dibagi menjadi 8 filum yang merupakan Invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang, dan satu filum yaitu Vertebrata. Nah, Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki vertebrae atau tulang belakang memanjang pada bagian punggung atau dorsal, kepala hingga ekor Vertebrata sendiri dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Pisces, kelas Amphibia, kelas Reptilia, kelas Aves, dan kelas Mamalia. Kita akan lihat satu persatu setiap kelas dari vertebrata ini. Yuk. Yang pertama kelas Pisces. Kelas Pisces merupakan kelompok hewan yang hidup di air. Jadi ini yang paling rendah dari filum vertebrata Kelas Pisces hidupnya di air. Bagian luar tubuh ikan dilindungi oleh exoskeleton berupa sisik. Pisces dapat bernafas dalam air karena mempunyai insang. Insang. Pisces juga merupakan hewan berdarah dingin. Maksudnya apa? Maksudnya dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air tempat hidupnya. Jadi Pisces itu suhu tubuhnya berubah-ubah menyesuaikan dengan suhu air. Nah, kelas Pisces ini dibagi menjadi 2, yaitu jenis ikan yang bertulang rawan. Contohnya ikan pari, ikan hiu, ikan cucut, itu tulangnya tulang rawan, dan yang bertulang keras yaitu ikan mas, ikan gurame, ikan bawal itu contoh-contohnya. Ikan yang bertulang keras dan juga yang tadi yang bertulang rawan. Nah, berikutnya kita lihat kelas Amphibia. Amfibi merupakan kelompok hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Jadi sudah mulai tidak di air saja tapi hidup di air dan di darat. Amfibi bernafas dengan paru-paru dan juga dengan sebagian dengan kulitnya. Nah, jenis amfibi yang hidup di darat harus menemukan air untuk dapat bertelur. Jadi walaupun amfibinya hidup di darat tapi dia juga harus tetap mencari tempat tinggal yang dekat dengan air karena dia harus berkembang biak itu harus di air Nah, pada saat telurnya itu menetas maka itu disebut kecebong larva amfibi disebut kecebong. Kecebong itu mirip dengan ikan kecil dan hidupnya di air. Jadi memang benar amfibi itu itu memang dia hidup di air, setelah itu hidup di darat jadi hidup di dua lingkungan air dan darat. Nah, pada waktu dia masih bentuknya kecebong itu bernafas dengan insang seperti ikan. Nah, amfibi itu juga merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin sama juga seperti ikan Pisces Nah, ini contoh-contoh hewan amfibia Katak, kodok, salamander Katak sama kodok sama apa beda sih? Ternyata ada sebagian literasi yang mengatakan katak itu berbeda dengan kodok. Katak itu kulitnya lebih halus sedangkan kodok itu kulitnya lebih kasar ada itu tonjolan-tonjolan pada kulitnya kita lihat itu di gambar Katak itu relatif lebih halus kulitnya,
Sedangkan kodok itu ada bagian-bagian yang tidak rata, ya, benjol-benjolnya. Ya. Tapi ada juga literasi yang mengatakan katak sama kodok itu ya sama gitu ya. Jadi memang kita lihat memang ada jenis katak, jenis kodok gitu ya. Selanjutnya kita lihat kelas reptilia. Nah, kelas reptilia ini adalah vertebrata pertama yang dapat beradaptasi di daerah kering. Jadi dia ya itu tidak perlu sampai mendapatkan air, itu tidak apa-apa. Amfibi tetap harus ada, dia harus hidupnya dekat air. Ya, reptil ada yang sudah memang di darat ya, tidak tidak kembali ke air, tapi ada juga yang masih di air ya sebagian. Reptil bersifat ototomi, ya, yaitu dapat memutuskan bagian tubuh tertentu jika dalam keadaan bahaya ya. Kamu sering lihat ya cicak itu, loh kok aneh cicak nggak ada buntutnya. Ternyata dia sedang melakukan ototomi ya, mungkin dikejar musuhnya atau sedang berkelahi dengan cicak lain, maka dia memutuskan bagian ekornya untuk mengelabuhi ya lawannya yang sedang mengejar dia. Ya, nah, reptilia mempunyai fertilisasi secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Jadi reptilia ini ya, jadi berkembang biaknya ya ini dengan bertelur. Ya. Nah, ini contoh-contoh reptilia ya. Kura-kura ya, kura-kura ada sebagian masih di air ya hidupnya, ada juga yang sudah di darat benar-benar ya. Ular ya, ular itu juga ya sebagian hidupnya ular di air ya, sebagian sudah di darat ya, di pohon ataupun juga ya di daratan-daratan kering. Ya, buaya ini masih banyak yang di air ya. Nah, reptil yang lain yang kita sering temui, cicak, kadal ya, itu semuanya sudah di darat ya, di tempat kering ya. Nah, ini kelas Aves ya. Kelas Aves ini memiliki bulu yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Ya, bulu burung terbagi atas Filoplumae sebagai sensoris, Plumulae sebagai isolator, dan Plumae untuk terbang. Ya, jadi bulunya ya ada beberapa jenis ya. Jadi itu yang bagian untuk di sayap ya itu ya Plumae ya. Bagian yang sebagai isolator yaitu untuk supaya tubuhnya tetap hangat yaitu disebutnya plumulae ya. Terus yang bagian lainnya ya sebagai sensor yaitu Filoplumae ya. Nah, burung merupakan hewan homoiterm ya, berdarah panas ya, berbeda dengan ikan ya, dengan amfibi, dengan sebagian reptil ya, itu berdarah dingin ya. Nah, kelas Aves ini sudah lebih tinggi ya, dia sudah berdarah panas ya. Oke. Nah, burung mempunyai bagian yang unik nih, sakus pneumaticus ya, kantung hawa yang berfungsi sebagai respirasi ya, sebagai untuk dia berespirasi saat dia terbang ya, juga mengatur berat badan saat terbang supaya dia bisa terbang tinggi, atau pada waktu turun ya dia mengatur beratnya itu menggunakan kantung hawa ya, memperkeras suara dan juga membungkus organ dalam supaya tidak dingin pada waktu terbang ya. Terbang otomatis kan itu angin yang membuat bagian dalamnya dingin ya. Nah, burung itu berdarah panas, jadi dia harus memang ada sesuatu yang melindungi ya, karena tubuhnya tidak bisa menyesuaikan dengan suhu sekitar ya, dia suhunya stabil ya, berdarah panas itu maksudnya ya. Nah, ini contoh-contoh aves ya, ayam ya kita sudah kenal ya, angsa bisa terbang ini ya, burung gagak ini yang hitam ini burung gagak. Nah, masih banyak lagi ya kita temui ya, burung apa namanya, burung merpati ya, terus juga yang kita sebut juga dengan burung gereja ya, itu ya banyak sekali ya. Nah, ini kelas yang terakhir. Ya, ini adalah ya kelas yang
tinggi, yang paling tertinggi ya dari filum vertebrata, yaitu kelas Mamalia. Kelas Mamalia merupakan kelas yang memiliki mammary gland atau disebut juga kelenjar susu, dan juga rambut yang menutupi permukaan tubuh. Ya, kalau kelas Aves dibilangnya bulu. Ya, bulu itu ya untuk yang unggas ya, untuk unggas burung. Untuk Mamalia disebutnya rambut ya. Nah, kelas Mamalia juga merupakan hewan berdarah panas ya. Jelas ya, Aves saja berdarah panas ya. Otomatis Mamalia juga berdarah panas ya, lebih tinggi tingkatannya. Mamalia terbagi atas mamalia bertelur, mamalia berkantung, dan mamalia berplasenta ya, sehingga dia mempunyai sifat itu melahirkan ya. Kalau bertelur ya dia ya bertelur ya, seperti reptil, seperti Aves ya, bertelur ya, itu ada cangkangnya, dan juga ada juga yang melahirkan langsung. Jadi telurnya itu ada di dalam tubuh ya. Keluar sudah bentuknya sudah makhluk hidup ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, ini hewan yang masuk kelas mamalia ya. Nah, yang bertelur yaitu ya, ini mungkin kita jarang melihat ya, platypus ya, dia bertelur ya. Nah, berkantung ya, kita sering lihat nih kanguru ya di buku-buku ataupun di di televisi, kadang-kadang dilihat, diberikan gambarnya ya. Nah, terus berplasenta ya. Plasenta itu contohnya monyet. Ya. Mari kita merefleksikan apa yang kita sudah pelajari pada video ini. Yang pertama, vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Nah, kelas Pisces, Amphibia, dan Reptilia itu merupakan hewan berdarah dingin, ya, bisa menyesuaikan ya suhu tubuhnya dengan suhu lingkungannya. Nah, kelas Aves dan Mamalia itu hewan berdarah panas, sehingga kalau sampai dia terlalu dingin lingkungannya, dia butuh sesuatu untuk melawan dingin tersebut ya. Untuk Aves itu biasanya bulunya ya, tebal itu untuk melindungi ya. Sedangkan Mamalia itu yang rata-rata ya kulitnya ya yang ada ditumbuhi rambut ya. Atau juga kalau untuk manusia ya itu menggunakan ya baju yang tebal gitu ya. Nah, tugas mandiri kamu yang kali ini hanya satu, yaitu apa? Pilih satu jenis hewan dari masing-masing kelas vertebrata. Jadi kelas Pisces 1, kelas Amphibia 1, Reptilia 1, ya Aves 1, Mamalia 1, ya masing-masing jenis hewan. Terus lakukan pengamatan untuk mengisi LKS pada slide berikut ini ya. Nah, ini ya slide-nya, tabelnya. Ya, tabelnya ini. Pisces, kamu tulis apa kamu maunya. Jangan bilang ikan. Pisces itu pasti ikan ya. Jadi ikan apa ya. Amphibia apa ya, reptilia dan seterusnya. Aves juga jangan bilang burung ya. Burung banyak macamnya ya. Salah satunya apa. Oke. Mamalia ya kalau bisa jangan menggunakan contohnya manusia ya, yang hewan saja. Ya, jangan manusia ya, hewan saja. Nah, kita catat masing-masing tempat hidupnya di mana, di darat, di laut, ya, di air, di darat, di udara. Nah, alat bernafasnya menggunakan apa? Nah, kulitnya bagaimana? Ya, berkembang biaknya bagaimana caranya? Berdarah panas atau berdarah dingin? Nah, itu kamu masing-masing isi. Ya, isi tabelnya. Oke? Ya, kamu pasti bisa. Ya, tetap semangat belajar ya. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?